Spider-Man Across the Spider-Verse. Ya, film ini bakalan sebentar lagi tayang di bioskop, di mana di film ini kita akan melihat banyak sekali varian Spider-Man dari berbagai universe yang tentunya akan sangat seru untuk kita tonton. Nah, sebelum kalian menonton filmnya, tonton dulu video ini karena gue akan membahas semua hal dan detail penting yang perlu kalian tahu sebelum nonton film Spider-Man Across the Spider-Verse, biar kalian bisa merefresh dan nyambung dengan ceritanya nanti. Jadi tetaplah duduk manis dan let's gas kita bahas. Film Spider-Man Across the Spider-Verse ini adalah sequel atau kelanjutan dari film Spider-Man Into the Spider-Verse tahun 2018 lalu. Dan pada film lanjutannya kali ini masih akan menceritakan karakter komik Marvel yaitu Miles Morales sebagai Spider-Man. Film ini diproduksi oleh Columbia Pictures dan Sony Pictures Animation yang bekerja sama dengan Marvel Entertainment. Film ini disutradarai oleh 3 orang yaitu Joaquim Dos Santos, Ken Powers, dan Justin K. Thompson. Film ini akan berlatar di multiverse dari alam semesta alternatif yang disebut Spider-Verse. Nah, apa itu Spider-Verse? Spider-Verse adalah sebuah dunia yang mana berisi seluruh Spider-Man yang berasal dari berbagai belahan bumi alternatif yang ada di seluruh alam semesta. Singkatnya, Spider-Verse adalah sebuah istilah yang merujuk pada cerita lintas dimensi yang menggabungkan berbagai Spider-Man dari universe yang berbeda. Konsep cerita ini pertama kali muncul dalam komik pada tahun 2014 dan kemudian diadaptasi menjadi sebuah film animasi di tahun 2018 dengan judul Spider-Man Into the Spider-Verse. Dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse nantinya akan menceritakan Miles Morales pergi dalam petualangannya dengan Gwen Stacy atau kita kenal dengan Spider-Gwen untuk melintasi multiverse di mana mereka bertemu dengan tim baru Spider-People yang dikenal sebagai Spider Society. Miles Morales sendiri diisi suaranya oleh Shamik Bor, serta Gwen Stacy yang diisi suaranya oleh Hailey Steinfeld yang juga berperan sebagai Kate Bishop pada serial Hawkeye. Film ini akan mengambil cerita di mana Gwen Stacy mengunjungi Miles dan membawanya menjelajahi multiverse, yang bisa kita lihat dari credit scenes film pertamanya dan di trailer terbaru Spider-Man Across the Spider-Verse, di mana nantinya mereka akan diperkenalkan dengan sejumlah Spider-People dari universe lain, dan salah satunya adalah Miguel O'Hara sebagai Spider-Man 2099. Dan tampaknya Miguel O'Hara di sini memiliki peran penting yang bertugas memimpin Spider-People dan melindungi multiverse. Karakter Miguel O'Hara sendiri akan diisi suaranya oleh Oscar Isaac, yang juga memerankan karakter Mark Spector sebagai Moon Knight dalam serial Moon Knight. Selain itu juga kita akan diperkenalkan salah satu karakter villain Spider-Man baru yaitu The Spot. The Spot memiliki kekuatan portal antar dimensi yang memungkinkan dia untuk melakukan berbagai kejahatan lintas semesta. Untuk karakter yang satu ini, kita tunggu saja kemunculannya di film nanti. Nah, storyline film ini akan melanjutkan cerita dari film pertamanya di mana ada banyak hal yang terjadi dalam Spider-Man Into the Spider-Verse. Namun kalian tidak perlu mengulang semuanya karena gue akan memberikan gambaran singkat tentang hal-hal penting dan alur cerita yang kalian perlu ketahui dari film pertama sebelum melompat ke multiverse yang lebih besar di Spider-Man Across the Spider-Verse. Pertama, mari kita bicara tentang Miles Morales sebagai karakter utama dalam film ini. Sekaligus sebagai Spider-Man yang menggantikan peran Peter Parker sebagai Spider-Man pendahulunya di Universe Earth 1610. Miles Morales adalah seorang remaja dari Brooklyn, New York yang menghadapi masalah remaja biasa dan sedang mencari jati dirinya. Dia memiliki orang tua yang sangat mencintainya dan ayahnya adalah seorang polisi. You gotta say I love you back. Dad, are you serious? I wanna hear it. Miles sangat tertarik pada seni dan desain grafis jalanan. Suatu malam dia diam-diam pergi mengunjungi pamannya yang bernama Aaron. A new girl, actually, she's kinda into me. I should probably go. Still got a paper to do tonight. Lalu tak lama dari sana, paman Aaron membawanya ke suatu tempat untuk membuat seni grafiti jalanan untuk menghibur Miles yang kala itu sedang bingung dengan masalah jati dirinya. Mereka masuk ke stasiun kereta bawah tanah dan itulah tempat Miles digigit oleh laba-laba radioaktif. Awal Miles menjadi Spider-Man adalah ketika Miles digigit oleh seekor laba-laba dari perusahaan Alchemax yang dipimpin oleh Kingpin. Alchemax sendiri adalah perusahaan yang membantu Kingpin membangun Super Collider, yaitu mesin yang akan memungkinkannya mengakses multiverse untuk menghidupkan kembali istri dan anaknya.
Miles menyelidiki lebih lanjut tempat di mana dia digigit oleh laba-laba itu dan menemukan bahwa Super Collider tersembunyi di bawah kota. Dan di sana dia bertemu dengan Spider-Man versi universe-nya sendiri, yaitu Peter Parker. Kita melihat Spider-Man melawan Green Goblin. Dan dalam versi ini, Green Goblin ditampilkan sebagai versi ultimate-nya yang sangat besar. Pertarungan Spider-Man dengan Green Goblin ini mengakibatkan Super Collider ini rusak dan membawa Spider-Man dari universe lain. Nah, akhir dari pertarungan itu membuat Spider-Man Peter Parker terkena ledakan dari Super Collider itu dan tewas di tangan Kingpin. Namun sebelum kematiannya, Peter berpesan kepada Miles untuk melanjutkan dan berjanji untuk menghentikan Super Collider yang dilakukan oleh Kingpin. What? If he turns the machine on again, everything you know will disappear. Your family, everyone. Peristiwa itu membuka jalan bagi Miles menjadi Spider-Man di alam semesta tersebut. Akibatnya, ia mendapatkan semua kekuatan super yang terkait dengan Spider-Man, seperti kecepatan, kelincahan, daya tahan, kemampuan merayap di dinding, serta kemampuan menembak jaring laba-laba. Selain itu, Miles juga memiliki kekuatan unik seperti kekuatan untuk tak terlihat dan kemampuan serangan listrik yang dapat ditembakkan melalui tangannya. Pada akhir Into the Spider-Verse, Miles telah menguasai kemampuannya dan diakui sebagai pahlawan baru oleh warga New York sebagai Spider-Man yang meneruskan legasi Spider-Man Peter Parker yang tewas di tangan Kingpin waktu itu. Lanjut lagi diceritakan dalam film pertama, multiverse rusak karena adanya Super Collider buatan Kingpin. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa versi Spider-Man dari universe yang berbeda, tersedot ke universe-nya Miles Morales. Karakter Spider-Man lintas multiverse dalam film pertama yang kita temui sejauh ini adalah Gwen Stacy, Peter B. Parker, Penny Parker, serta Spider-Ham dan Spider-Noir, yang tentunya memiliki kisah dan latar belakang superhero-nya masing-masing. Namun mereka semua memiliki satu kesamaan di mana mereka harus mengemban tanggung jawab sebagai superhero. Dan dalam film pertama mereka diceritakan sudah kembali ke universe asalnya masing-masing, karena apabila mereka tinggal terlalu lama di universe Miles, mereka akan mengalami kehancuran sel. None of you can stay here. If you stay here, you'll die. Namun kita bisa melihat Peter B. Parker yang akan kembali lagi nanti di film Across the Spider-Verse, di mana Peter B. Parker di film pertama menjadi salah satu mentor Miles yang mengajarkannya menguasai kekuatan Super Spider miliknya. Gwen sendiri pada akhir film diperlihatkan bertemu lagi dengan Miles melalui portal lintas universe. Dan nampaknya inilah yang akan menjadi awal dari petualangan Miles Morales untuk menjelajahi Spider-Verse yang bisa kita lihat di trailer Spider-Man Across the Spider-Verse. Nah, selain beberapa Spider-Man yang gue sebutin tadi, ada banyak lagi superhero Spider yang belum kita temui secara lengkap. Termasuk Miguel O'Hara dari Earth 928 yang muncul dalam adegan akhir credit scene film Into the Spider-Verse. Dia terlihat mendapatkan semacam perangkat yang dapat membuatnya melompat ke universe lain secara otomatis. Dan kemungkinan besar menggunakan perangkat tersebut di Across the Spider-Verse dan mengumpulkan Spider-People yang lain. Namun dengan terjadinya Spider-Verse ini tentunya akan menimbulkan ancaman baru bagi multiverse yang akan kita lihat nanti di film Across the Spider-Verse. Oke, selanjutnya mari kita bahas beberapa villain Spider-Man. Dalam film pertama kita dihadirkan beberapa villain Spider-Man, dan salah satunya adalah Kingpin. Kingpin merupakan penjahat utama dalam film Into the Spider-Verse. Dialah dalang yang menyebabkan retaknya universe Spider-Man dengan mengembangkan Super Collider Multiverse di bawah perusahaan Alchemax miliknya dengan tujuan mengakses versi alternatif istri dan anaknya yang meninggal. Namun pada akhirnya rencananya tidak sesuai dengan yang ia harapkan dan Kingpin akhirnya dikalahkan oleh Miles Morales. Sebagian besar villain dari Miles Morales adalah anak buah dari Kingpin termasuk pamannya Aaron Davis yang merupakan karakter villain bernama Prowler. Namun Prowler tewas karena ditembak oleh Kingpin setelah mengetahui keponakannya menjadi Spider-Man. Lalu ada Norman Osborn atau Green Goblin yang juga menghadapi kematiannya karena terhempas dalam ledakan Super Collider. Ada juga karakter bernama Tombstone yang juga ditangkap bersama dengan Kingpin. Dan Scorpion yang tidak jelas apa yang terjadi dengannya setelah dihajar oleh Spider-Ham dan Spider-Noir karena tidak terlihat lagi setelah itu. Selain itu ada Doc Ock yang kita lihat di film pertama yang nasibnya tertabrak oleh truk di pertarungan akhir melawan tim Spider Miles Morales dan nasibnya tidak diketahui sampai sekarang. Dan sebagian besar penjahat dalam universe Miles saat ini bukanlah ancaman serius. Ini mungkin menunjukkan bahwa ancaman baru akan datang dari tempat lain.
Kehidupan Miles Morales sendiri berubah setelah mendapatkan kekuatan Super Spider. Dia harus menjalani kehidupan normalnya sebagai Miles Morales sekaligus mengemban peran sebagai superhero The Friendly Neighborhood Spider-Man yang tentunya dia rahasiakan dari publik bahkan orang tuanya. Orang yang mengetahui Miles Morales sebagai Spider-Man sejauh ini adalah teman sekamarnya di Vision Academy yang bernama Genki. Dan satu lagi karakter yang mengetahui rahasia Miles yaitu May Parker yang merupakan bibi dari Peter Parker. Bibi May sejauh ini diketahui masih hidup dan memiliki pengetahuan yang besar tentang Spider-Man dan Spider-Verse. Miles sendiri di akhir film Into the Spider-Verse terlihat mulai terbiasa dengan perannya sebagai Spider-Man dengan kisah yang telah dia bangun sendiri. Oke, di Across Spider-Verse nanti kita akan lebih banyak melihat karakter manusia super laba-laba. Melalui cuplikan terbarunya, terlihat Miles berada di alam semesta alternatif Spider-Verse dan tengah dikejar-kejar oleh kawanan Spider-People. Adegan lainnya juga menampilkan Miles yang sedang diserang Miguel O'Hara alias Spider-Man 2099. Kemungkinan mereka akan berkonflik di film ini. Kemungkinan juga hubungan romantis antara Miles dan Gwen pun masih terbuka. Jadi plot apa yang akan menjadi pusat perhatian pada film Across the Spider-Verse nanti? Apakah akan berpusat pada Miles yang berhadapan dengan villain baru dari universe lain atau konflik multiverse antara Miles dan Miguel O'Hara? Mungkin kalian bisa menulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Dan saya Admin Saga, terima kasih telah menonton serta jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini guys.